Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kepemimpinan terkait latihan soal atau kuis. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Muhammad Nabhan Azmi, Nadia Anita Novia, dan Vira Junita Budiawati. Kedewasaan dapat diartikan sebagai kematangan dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam mengambil suatu keputusan dengan bijaksana. Adapun ciri-ciri kedewasaan. Yang pertama, bertanggung jawab. Orang dewasa memiliki kemampuan untuk memahami dan menerima tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka tidak hanya menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, tetapi juga siap untuk menghadapi dan menanggung dampak yang mungkin timbul. Ini menunjukkan kematangan dalam sikap mental dan perilaku. Yang kedua, kemampuan mengatur diri. Kedewasaan juga tercermin dalam kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Ini mencakup pengaturan waktu, keuangan, dan tugas-tugas sehari-hari secara efisien. Orang dewasa mampu membuat jadwal, mengalokasikan sumber daya, dan menyeimbangkan prioritas mereka dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengatasi masalah. Orang dewasa memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk menghadapi serta menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan mereka. Mereka tidak terjebak dalam kepanikan atau kebingungan ketika dihadapkan dengan tantangan, tetapi mereka mampu memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur dan efektif. Yang keempat, melihat dari sudut pandang yang positif. Kematangan mental tercermin dalam kemampuan seseorang untuk melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Mereka cenderung memiliki sikap terbuka terhadap berbagai perspektif dan menerima pendapat yang berbeda dengan kebijaksana. Orang dewasa sudah berdiskusi untuk memperluas wawasan mereka dan mencari solusi yang terbaik. Yang kelima, memiliki emosi yang stabil. Kedewasaan psikologis ditandai dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menjaga stabilitas emosional dalam menghadapi situasi yang menantang atau tidak mengenakan. Mereka mampu merespon dengan tenang dan penuh pengendalian tanpa terjebak dalam reaksi impulsif atau ekspresi emosi yang tidak terkendali. Lalu yang terakhir, memikirkan masa depan. Orang dewasa merencanakan masa depan mereka dengan matang dan penuh pertimbangan. Mereka tidak hanya fokus pada kehidupannya saat ini, tetapi juga memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan dan keputusan. Ini termasuk perencanaan finansial, karir, hubungan, dan aspek lain dari kehidupan yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Dengan demikian, mereka bertindak proaktif untuk mencapai tujuan-tujuan mereka tanpa mengabaikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan masa depan mereka. Adapun ciri-ciri dari orang sukses. Yang pertama, berani mengambil resiko dengan penuh keberanian. Setiap individu yang berhasil mencapai tujuan-tujuan tertentu memiliki keberanian dalam menghadapi resiko, baik yang besar maupun yang kecil. Berani mengambil resiko adalah salah satu sifat yang mencirikan orang sukses. Melalui tindakan ini, seseorang menunjukkan orientasi pada tujuan yang kuat. Karakteristik ini membantu dalam meraih kesuksesan karena mereka memiliki niat dan strategi yang jelas. Yang kedua, pengembangan diri yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pembelajaran kontinu dari berbagai sumber, seperti buku atau pengalaman dalam dunia profesional. Orang sukses selalu berusaha untuk meningkatkan diri mereka sendiri melalui pembelajaran dan pengembangan secara terus-menerus. Mereka menghadapi setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, membaca peluang dengan teliti. Orang sukses memiliki intuisi yang tajam dalam membaca peluang. Kemampuan ini berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran yang berkelanjutan. Mereka dapat membaca tren pasar, menganalisis situasi, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah yang efektif dalam mencapai tujuan mereka dan meminimalkan resiko yang terlibat. Mampu membaca peluang dengan cermat membantu mereka menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan menemukan solusi yang efektif. Yang keempat, memiliki impian besar. Salah satu ciri khas orang sukses adalah memiliki impian yang besar. Impian ini menjadi sumber motivasi yang kuat dan membantu mereka menempatkan tujuan yang tepat
cepat dan jelas. Dengan merencanakan langkah-langkah menuju impian mereka, mereka terus termotivasi untuk mencapai kesuksesan. Yang kelima, responsif terhadap kritik dan saran. Orang sukses tidak merasa terancam oleh kritik atau saran, melainkan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mereka menerima masukan dengan terbuka, mengevaluasi dengan cermat, dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki diri dan mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Lalu yang keenam, kerja cerdas dan disiplin. Kesuksesan juga didorong oleh kecerdasan dan disiplin dalam bekerja. Kerja cerdas bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga tentang kemampuan untuk fokus, bertekad, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. Orang sukses memiliki disiplin diri yang tinggi dan mampu mengelola waktu mereka dengan baik. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan produktif, fokus pada tugas-tugas yang mendukung tujuan mereka, dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Jenis-jenis potensi diri. Yang pertama, potensi fisik, yaitu potensi yang dimiliki seseorang dalam wujud organ fisik yang bisa digunakan dan diberdayakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Orang dengan potensi fisik biasanya memiliki kemampuan yang berkaitan dengan tubuh atau jasmani yang bugar, fleksibel, memiliki keseimbangan tubuh, dan keterampilan motorik yang baik. Memahami dan mengembangkan potensi fisik merupakan aspek penting dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang efektif. Hal ini karena tubuh yang sehat dan keterampilan motorik yang baik dapat mendukung kinerja dan kepemimpinan yang optimal dalam berbagai situasi. Yang kedua, potensi mental intelektual, yaitu kemampuan seseorang dalam hal kecerdasan otak, terutama terkait dengan otak kiri. Potensi ini mencakup kemampuan untuk menghitung, menganalisis, merencanakan, mengingat, dan berpikir kritis serta abstrak. Pentingnya untuk mengenali dan mengembangkan potensi mental intelektual adalah bahwa kemampuan ini merupakan aset penting bagi seorang pemimpin. Kecerdasan dan kemampuan analitis yang kuat akan membantu seseorang pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat, merancang strategi yang efektif, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas dan efisien. Yang ketiga, potensi sosial merujuk pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Individu yang memiliki potensi sosial cenderung memiliki tingkat empati yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain. Kemampuan ini penting bagi seorang pemimpin karena memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang kuat dengan tim mereka, memahami kebutuhan dan perasaan anggota tim, serta efektif dalam memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi tim. Lalu yang terakhir, potensi emosional. Potensi ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan merespon emosi baik milik sendiri maupun orang lain. Individu yang memiliki potensi emosional cenderung mampu dengan mudah memotivasi perasaan orang lain dan memiliki keterampilan yang baik dalam mengelola emosi. Kemampuan ini sangat penting bagi seorang pemimpin karena memungkinkan mereka untuk menjadi lebih empatik dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan anggota tim. Teori energi kepemimpinan. Menurut Caldwell dan Silver, tahun 2013 mencatat bahwa orientasi seseorang terhadap keberadaan dan persepsi mereka terhadap dunia sekitar dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjadi mindful. Perspektif ini terbentuk sejak awal kehidupan, khususnya saat bayi berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini memungkinkan individu untuk mengalami dan merespon pengalaman tanpa terbebani oleh kecemasan, yang pada akhirnya mempromosikan keterampilan dalam mindfulness. Sebaliknya, individu dengan kelekatan yang tidak stabil cenderung menggunakan mekanisme pertahanan untuk merasa aman, yang kemungkinan besar menghambat kemampuan mereka dalam menjadi mindful. Kondisi ini sering ditandai dengan kurangnya kontrol atas perhatian, kesadaran diri yang rendah, dan kurangnya mindfulness. Menurut Umniah dan Afiatin tahun 2009, merekomendasikan 5 teknik meditasi yang meliputi meditasi pernafasan, pengakuan tubuh dengan sikap penghargaan, kesadaran terhadap sensasi tubuh, membuka kesadaran terhadap pikiran dan emosi, serta melepas keinginan. Manfaat energi kepemimpinan.
Manfaat mindful leadership adalah melaksanakan kepemimpinan dengan penuh kesadaran. Tujuan utama menjalankan mindful leadership yaitu untuk berhati-hati dalam bertindak. Dengan menerapkan mindful leadership, seorang pemimpin dapat mengontrol respon terhadap suatu input sehingga nantinya output yang dihasilkan akan lebih tepat. Kontrol tersebut berguna untuk seorang pemimpin memiliki waktu untuk menganalisa suatu masalah dan mencari jalan untuk menghadapi masalah. Ada 3 manfaat energi kepemimpinan. Yang pertama, mampu mengelola emosi. Dalam konteks luas, seseorang yang sanggup mengelola emosi dengan baik adalah orang yang arif dan bijak. Idealnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan ini agar dapat menjalankan tanggung jawabnya lebih mudah. Jika seseorang tidak dapat mengelola emosinya dengan baik dan mengekspresikannya dengan cara-cara yang negatif, tentu akan mendapatkan dampak buruk dalam kepemimpinannya. Salah satunya dapat merubah vibe lingkungan kerja menjadi negatif. Yang kedua, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Salah satu manfaat seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mengatur emosinya adalah dapat menghindari tindakan mengambil keputusan yang gegabah. Sikap ini harus diberlakukan pada berbagai situasi, baik regular issues dan krisis. Jika seseorang pemimpin melakukan tindakan gegabah hanya karena dorongan emosi belaka, cepat atau lambat akan ada banyak resiko yang menghampiri dan masalah baru berdatangan bergantian. Yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Mindfulness merupakan bentuk keterampilan yang dapat membantu individu agar memiliki kesadaran dan tidak bersikap reaktif akan apa yang terjadi. Mindfulness merupakan proses merasa sadar di masa sekarang dengan cara menjadikan saling terhubung antara jiwa, hati, dan pikiran. Tidak berpikir masa depan atau masa lalu, tapi positif, negatif, maupun netral, hingga mampu mengatasi perasaan tertekan dan menimbulkan kesejahteraan dalam melaksanaan. Latihan mindfulness dapat dilakukan dengan menggunakan 5 teknik, yaitu meditasi, menyadari pernapasan, pendeteksian tubuh dengan sikap penghargaan, sensasi tubuh, membuka kesadaran, dan menerima pikiran saat ini yang dijalani. Integritas kepemimpinan. Integritas menurut Adrian Gostick dan Dana Telford tahun 2006 dalam GEA 2016. Integritas merupakan ketaatan yang kuat terhadap sebuah kode, khususnya nilai moral atau artistik tertentu. Sedangkan menurut Andreas Hareva, dalam integritas terdapat 3 hal yang dapat diamati, yaitu menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsistensi. Integritas berarti konsistensi antara nilai, kata-kata, dan tindakan. Maka dari itu, integritas kepemimpinan merupakan sebuah karakter kepemimpinan yang menjadikan pemimpin memiliki perilaku jujur, adil, dan amanah. Pemimpin yang memiliki integritas sering dijadikan panutan oleh orang lain, sehingga menjadikannya sosok yang dipercaya dan disegani oleh bawahan atau masyarakat dalam menjalankan kepemimpinannya. Manfaat integritas. Adapun manfaat dari integritas kepemimpinan bagi pemimpin diantaranya, yang pertama, membangun kepercayaan dari bawahannya atau masyarakat karena kekonsistenan yang dimiliki, berlaku adil kepada bawahan, dan dapat diandalkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi kepada bawahan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif karena bawahan merasa aman dan nyaman ketika bekerja bersama pimpinan yang berintegritas. Yang keempat, meningkatkan kinerja tim. Karena dengan pemimpin yang berintegritas akan menciptakan tim yang kompak dan tim akan lebih mudah bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, meningkatkan reputasi organisasi. Karena organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas akan memiliki reputasi atau image yang baik berkat sikap yang dimiliki pemimpin. Hal ini akan menarik investor, mitra, dan pelanggan potensial. Dan yang terakhir, meningkatkan keberhasilan organisasi. Karena pemimpin yang berintegritas dapat membuat keputusan yang tepat, membangun tim yang kuat, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Adapun contoh integritas kepemimpinan, seperti seorang pemimpin Afrika Selatan yaitu Nelson Mandela yang terkenal dengan perjuangannya melawan apartheid. Dia dihormati dan dicintai oleh rakyatnya karena integritasnya. Integritas yang dimiliki Nelson Mandela tercermin dalam penegakan prinsip keadilan dan kesetaraan yang selalu dia junjung tinggi. Dia menentang apartheid, yaitu sistem segregasi atau pemisahan rasial yang diberlakukan di Afrika Selatan selama bertahun-tahun. Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun karena perlawanan apartheid.
yang dilakukannya. Akan tetapi setelah dibebaskan, ia memimpin proses rekonsiliasi nasional dan mempersatukan rakyat Afrika Selatan yang terpecah belah oleh apartheid. Ciri-ciri orang berintegritas. Di antaranya, yang pertama, memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua, bertindak secara transparan atau terbuka. Yang ketiga, konsisten antara kata dengan tindakan. Yang keempat, menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela. Yang kelima, bertanggung jawab atas hasil kerja. Yang keenam, bersikap objektif. Yang ketujuh, berani membela yang benar dan menentang ketidakbenaran. Yang kedelapan, menghargai orang lain. Yang kesembilan, belajar dari kesalahan. Dan yang terakhir, dapat diandalkan. Sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.